Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Ruslan, NIM PPG 923 341 1825. Peserta PPG kategori 1 angkatan kedua Daljak 2023. LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini tanggal 4 Desember 2023 melaksanakan praktek pembelajaran rutin 2023. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baiklah saya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Begitu kepada kalian, silakan untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, doa selesai. Terima kasih kepada Bapak yang kita pada hari ini. Semoga kesempatan kita ini dapat juga dari Allah SWT dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak bertanya, siapa yang tidak hadir di sini ya? Hadir semua ya? Hadir sudah telah berprogram ya? Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, tempatnya di bawah ada sampah enggak? Kalau ada sampah diambil, kalau enggak, sudah. Enggak ada, karena bersih semua. Nah, kalau belum, saya kasih waktu 1 menit ya. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia sebagai lagu bangsa kita. Untuk itu kepada anak sekalian, berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka itu 1, 2, 3 baru ya. Siap semua, posisinya. 1, 2, 3. Indonesia Raya.
kita akan mulai pelajaran kita ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak Bapaknya, pembelajaran kita pada minggu yang lalu pertama mengaku tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, kalau kita menjaga kebersihan sekolah, apa yang kita lakukan anak-anak? Mengutip sampah, menyapu, terus apa? Apa ya? Jadi dalam kebersihan sekolah kita harus menjaga kebersihannya ya, dan mengutip sampah, menyapu, mengepel, kalau ada sampah di luar kita ketik supaya kita kan enak ya kan. Nah, sekarang untuk selanjutnya pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tangan tempat bermain ya. Jadi kita hari ini belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Baik anak-anak, selanjutnya apa kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu pembelajaran? Yang pertama ya, dengan mengamati atau membaca teks mati, kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada di alat peraga nanti. Kita identifikasi apa yang menjadi masalah dalam teks bacaan yang ada di alat peraga nanti ya. Yang kedua, tujuannya adalah dengan diskusi kelompok kita akan menganalisa atau mengetahui apa yang menjadi penyebab dari masalah yang ada dalam teks ini ya. Nanti kita melalui diskusi kelompok, kita akan cari apa penyebab dari masalah dalam teks tadi. Kemudian dengan diskusi kelompok kita akan menyimpulkan. Setelah kita cari informasi, baru kita simpulkan apa yang menjadi pemecahan masalah dari masalah yang ada. Apa penyebabnya, kita cari pemecahan masalahnya. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah dengan tugas mandiri yang nanti Bapak berikan dalam proses mandiri, nanti kalian mengerjakan soal-soal itu secara mandiri. Bahkan paling sejauh mana kemampuan kalian untuk memahami dari teks bacaan yang sudah diberikan. Baiklah itu tujuannya. Pada pembelajaran PBL atau problem systematic nanti ada langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu orientasi masalah. Terus yang kedua, mengorganisasi strategi atau membentuk kelompok. Kemudian yang ketiga, untuk membimbing investasi atau pendidikan khususnya dalam mencari informasi atau mengumpulkan informasi. Yang keempat yaitu dengan penyajian hasil diskusi yang sudah kita diskusikan tadi, nanti kita presentasikan. Sedangkan yang kelima, kita akan menganalisis atau mengevaluasi hasil kegiatan belajar kita melalui diskusi yang kita laksanakan tadi. Baiklah anak-anak sekalian, agar kita semangat dalam belajar, mari kita melaksanakan kegiatan yang sedikit. Apa itu? Kita menyanyi bersama-sama supaya kita lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran ini. Baiklah, di sini ada alat pelajaran sedikit. Kalau kita lihat, kita nanti akan sama-sama. Karena Bapak lupa pada kalian untuk berdiri, kita sama-sama. Tujuannya adalah semoga kita bersemangat dalam kegiatan pembelajaran ini. Bapak itu satu dokter ada. 1, 2, 3. Kita
lagi. Selanjutnya, marilah kita mulai proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Yaitu tahap pertama adalah orientasi masalah quality. Pada ini kita sama-sama membaca teks belajar yang belajar. Sambil membaca dan mengerti, nanti dari situ kita dapat mengidentifikasi masalah atau mencari masalah apa dalam teks tersebut. Jelas? Ayo kita belajar sama-sama ya. Tempat bermain. Di mana tempat bermain? Anak-anak. Ada apa yang berjalan? Ada apa pasti? Ada apa demanda? Ada apa rekam? Pemakaman di mana tempat bermain? Anak-anak tersebut tidak enak mata-mata dan kurang nyaman. Banyaknya sampah-sampah di lapangan. Tempat bermain anak-anak tersebut karena pada beritahu makanan dan minuman tidak menjaga kebersihan di tempat dia berjualan. Di samping itu, anak-anak membuang sampah sembarangan sehingga sampah berserakan di mana-mana. Untuk menjaga kebersihan di tempat bermain tersebut, hendaknya para penjual makanan dan minuman menyediakan tenaga tempat sampah sehingga anak-anak tidak membuang sampah sembarangan dan meletakkan sampah di tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan. Jadi ini adalah tes bacaan olahraga ini. Kalian amati, nanti di atas itu ada itu apa yang menjadi identifikasi masalah, apa masalah yang ada di bacaan ini. Nanti kalian buat ya. Di sini ada gambar-gambar ya kan, gambar menunjukkan tempat bermain anak. Permainan ini kan tempatnya bersih ya. Makanya supaya kebersihan itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Dari sini ada pertanyaan saya. Ada kaitannya. Nanti kalian baca betul-betul, amati betul-betul apa masalah yang ada dalam teks bacaan ini ya. Nanti baru saya kerjakan dalam diskusi kelompok. Baiklah, selanjutnya ketahuannya kita membentuk kelompok ya. Bentuklah kelompok tidak kelompok buat yang bagus ya. Untuk itu Bapak kasih 1-2 menit untuk kelompok.
dulu teks bacaan dulu baru kalian jawab. Ya, jelas ada pertanyaan. Kalian jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti buat sama kelompoknya ya, terus nama anggota kelompok ya. Ini yang kerjakan diskusikan ya. Ini diskusikan. Ini diskusikan ya. Nanti kalian jawab. Bukan ada isian dalam jawabannya, kalian isikan. Yang pertama itu kalian identifikasi dulu masalahnya. Yang kedua, baru kalian buat apa yang menjadi penyebab masalah, ya. Kemudian yang ketiga, kalian buat kesimpulan cara pemecahan masalah dalam teks. Kalian dapat mengambil dari buku atau dari teks yang sudah ada tadi informasinya, yang bahan informasi yang dari situ dalam teks. Baca dengan baik-baik, lalu kalian jawab dengan baik, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas? Baiklah, waktu sudah selesai dari 15 menit. Dan apa panggil dulu yang bagus tetap di depannya. Nanti Bapak panggil satu-satu dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti hasil diskusinya. Setelah kelompok yang maju ke depan menyampaikan presentasinya, hasil diskusinya, nanti kelompok lain memberikan tanggapan ya. Apakah setuju dengan hasilnya atau bagaimana dikasih pendapatnya. Baiklah, yang pertama kami minta kelompok Anggrek untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Ya. Ke depan. Itu saja. Coba perhatikan ini nak kita perhatikan. Coba perhatikan teman-teman dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan hasil diskusinya.
kelompok Anggrek untuk membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok Anggrek akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ada hasil diskusi dari kelompok kami adalah identifikasi masalah dari teks bacaan adalah Lanjutkan ya. Tahu langsung ya. kemarin anak-anak banyak sampah berserakan. Dua, ada pun penyebab banyaknya sampah berserakan. Ada pun karena penjelasan katakan tidak pekerjaan cara pemecahan masalah adalah para penjualan harus mengerjakan Baiklah, tadi kelompok Anggrek telah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang kelompok umumnya dulu, apa tanggapan dari hasil diskusi yang sudah dibacakan oleh kelompok Anggrek? Bagaimana pendapatnya? Selanjutnya, tadi kelompok komunis setuju dengan pendapat dari kelompok Anggrek hasil yang sudah disidang tadi. Sekarang dari kelompok Mawar buka berdiri tanggapi dari hasil diskusi kelompok Anggrek. Kami dari kelompok Mawar setuju dengan hasil kelompok Anggrek. Baiklah, dari tanggapan kelompok yang lain, kelompok Anggrek telah mempresentasikan dengan baik. Untuk itu kita berikan tepuk tangan. Baiklah, demikian kita sudah mempresentasikan hasil diskusi dan teman-teman kelompok sudah melakukan hasilnya dengan baik. Untuk selanjutnya, perlu kita lihat bahwa kegiatan yang kita laksanakan dalam pembelajaran guna model PBL atau program studi ini sudah dapat kita laksanakan dengan baik, ya. Jadi sudah dipresentasikan, sudah dapat dengan baik. Itulah evaluasinya ya. Berarti pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk selanjutnya sebagai tugas mandiri kita untuk mengetahui skema pengetahuan kita tentang materi yang kita ajarkan. Bapak akan berikan dengan APD tugas mandiri kepada kalian. Kalian mengerjakannya secara pribadi atau masing-masing, ya kan? Nanti Bapak bagikan, Bapak akan bagikan.
mulai pembukaan dan kita sudah melaksanakan kegiatan inti, maka sebagai kesimpulan pada hari ini bahwa kegiatan pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik dan tadi waktu mempresentasikan sudah baik ya, dan hasilnya sudah baik. Sekarang Bapak mau tanya sebagai bahan refleksi, apakah kegiatan pembelajaran kita laksanakan itu sudah menyenangkan atau bagaimana? Coba, bagaimana menyenangkan? Hal-hal apa aja yang menyenangkan? Apakah pembukaannya, explication-nya, atau kegiatannya? Semuanya menyenangkan. Dengan explication sudah tadi kan? Nah, jadi itulah sebagai bahan refleksi bagi kita bahwa kegiatan pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik dan menyenangkan. Bapak merasa senang dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Baiklah anak sekalian, untuk selanjutnya sebagai tugas kalian ke minggu depan, kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Apa anak? Untuk tugas minggu depan sekali lagi Bapak sampaikan bahwa kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Untuk itu pada pembelajaran yang akan datang harus kalian persiapkan diri supaya kalian dapat belajar dengan baik. Siap anak? Siap. Pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Sebelum kita pulang pada ketua kelas untuk memiliki doa semua dengan hikmat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Baiklah anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan nanti kalian sudah bisa pulang ya, sudah bisa pulang. Jangan banyak main-main lagi. Dan baiklah, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran dengan ini. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sementara dari kelompok Angga dulu pulang. Milk tea, drink milk tea. Milk tea, just for me. Milk tea, drink milk tea. Milk